Baik. Sebelumnya, bukannya akan mengecek kehadirannya dulu untuk kelas 7A. Yang pertama, Kirana, Sasa, Bianca, Aira, Eliza, Asraf, Zafir, Kenzi, Isan, Razan, Piko, Rangga, Alvan, Tata, Al, Nialka, Mikaela, Ika, Dini, Diva, siap, hadir. Nino, Nabila, kenapa? Nabila izin. Oh, izin mengikuti lomba menari ya, yang ada di Paragon ya. Oke, semoga kita doakan bersama, semoga teman kita Nabila, teman kalian Nabila bisa memenangkan kontes nari di Paragon ya. Kita berdoa bersama, semoga teman kalian bisa memenangkan juara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelumnya kita akan berdoa. Silakan Mas Razan pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Razan. Baik, untuk kegiatan hari ini bukannya akan menjelaskan materi yang baru, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Silakan kalian buka bukunya, buku paketnya. Silakan buka halaman 123. Ya. Sudah? Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita akan mengetahui dulu tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, IMTAK, tujuan pembelajaran, serta penilaian yang akan kita laksanakan untuk kegiatan hari ini. Kompetensi dasar dan IPK. Untuk kompetensi dasar ada yang mau membacakan? Afan, silakan. Mengumpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Ya. Terima kasih Afan. Untuk indikatornya ada yang mau membacakan? Dipak, silakan. Mengidentifikasi ide pokok dia bahwa teks laporan hasil observasi. Oke, cukup. Itu adalah kompetensi dasar dan IPK yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian untuk IMTAK-nya yaitu ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ada yang mau membacakan? Silakan Raka. IMTAK Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Baik, jadi dalam teks laporan hasil observasi kita selaraskan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 6 bahwa ketika kita memiliki suatu informasi kita harus memberikan penjelasan yang real, memberikan penjelasan yang lengkap dan fakta kepada orang lain. Jangan sampai ketika kita mendapatkan informasi dan kita malah menambahkan berita tersebut atau mengurangi berita tersebut, jatuhnya apa? Hoax atau fitnah. Jangan ya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mencari ciri tujuan dari teks observasi. Yang kedua, kita bisa mengerti isinya. Yang ketiga, kita bisa mengetahui tentang kebahasaan, ciri bahasanya. Kemudian kita tahu makna istilah dan istilah asing dalam teks observasi yang akan kalian baca. Nah, untuk penilaian nanti akan bukannya laksanakan dua penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yaitu tentang keaktifan kalian ketika berada di kelas. Kemudian yang kedua adalah penilaian kognitif atau penilaian pengetahuan, yaitu kalian nanti akan mencari ciri tujuannya,
isi, ciri bahasa, istilah, dan makna istilahnya. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Baik, tahap pertama yang akan kita laksanakan adalah silakan kalian amati video yang akan saya sampaikan, akan saya tayangkan. Kemudian kalian cermati atau tulis hal-hal penting yang ada di dalam video ini. Manfaat hutan bakau bagi manusia dan lingkungan. Dan apa yang ada di dalam video tersebut? Mas dan Mas Kenzi. Hutan bakau, pintar. Baik, sekarang kita akan membaca teks hutan bakau. Kalau tadi kalian sudah menyimak tentang hutan bakau, silakan kalian buka halaman 130. Ya, sebelum kita mencari ciri tujuannya itu, ada yang tahu ciri tujuan dari observasi? Tujuan observasi biasanya untuk apa? Kalau ada teks-teks yang berhubungan dengan keilmiahan, berarti cirinya tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui suatu objek. Membaca teks hutan bakau dalam waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai untuk membacanya? Sudah? Baik, sekarang kita akan mengerjakan sesuai dengan pembagian kelompok. Untuk kelompok 1 mencari apa? Mencari apa? Tujuannya, ciri tujuan. Kelompok 2 mencari apa? Isi. Kelompok 3 mencari ciri bahasa. Kelompok 4 mencari makna istilah. Kelompok 5 mencari istilah. Baik, kita akan mulai. Waktunya 10 menit. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan kerjakan secara berkelompok. Kelompok 1 mencari ciri tujuan, kelompok 2 mencari isi, kelompok 3 mencari ciri bahasa, kelompok 4 mencari istilah, yang kelompok 5 mencari makna istilah. Silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sekarang giliran kita untuk mempresentasikan. Kelompok 1 silakan ke depan. Di sini saja. Kelompok 1 silakan dibaca soalnya, kemudian jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang nama anggotanya Wanita Kita Sendiri. Sebutkan diri tujuan teks laporan hasil observasi tersebut. Tujuan teks laporan observasi adalah untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi. Setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Iya, betul jawaban dari kelompok 1? Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan Mas Nino. Kelompok 2, silakan Mas. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan isi teks laporan hasil observasi tersebut. Isinya, ya, silakan Mas. Teks hutan bakau menggambarkan kondisi hutan bakau di Indonesia. Teks ini juga mendeskripsikan secara detail mengenai ciri-ciri hutan bakau. Dan yang itu, teks ini juga menjelaskan manfaat hutan bakau di pantai Indonesia. Jawabannya betul kelompok 2? Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 3, silakan Mas. Ini. Isi yang dibahas adalah bukan ciri bahasa Indonesia yang berlomba dalam bahasa yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi tersebut. 1. Isi yang dibahas itu
isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Judul bersifat umum, contohnya pantai, museum, demokrasi dan sebagainya. Tiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Empat, objek atau hal dibahas secara sistematis, diperinci dan bagian-bagiannya dan objektif. 5. Memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Oke, betul jawaban dari kelompok 3. Betul. Yang tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 4, sini dulu. Kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Saka, Sasa, dan Sinan. Sebutkan istilah yang terdapat dalam teks. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah mencari tahu tentang ciri tujuan, isi, kemudian ada ciri bahasa, ada istilah dan makna istilah dari teks hutan bakau yang sudah kalian baca. Baik, kita akan menyimpulkan untuk kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini kita belajar mengenai apa saja? Ada yang tahu? Mas Afan? Tentang hutan bakau. Oke, apa lagi? Mbak apa? Teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Kita belajar apa lagi? Cara mencari Sasa? Istilah. Terus apa lagi? Makna istilah. Tujuan. Bahasa. Isinya. Kemudian kelemahan dan keunggulan pembelajaran ini. Kelebihannya ada yang tahu? Dini? Iya, jadi tahu tentang istilah asing dalam teks observasi. Nah, untuk kekurangan atau kelemahannya ada yang bisa menyampaikan? Afan? Oh, waktunya terlalu cepat untuk tadi ya mencari LKPD-nya, lembar kerjanya ya. Oke. Kemudian, nah untuk kegiatan hari ini kita sudah belajar dengan baik mengenai teks hasil observasi. Kalian juga sudah belajar bagaimana tentang ciri tujuan, isinya, ciri bahasanya, istilah-istilah asing yang ada di dalam observasi, beserta kalian bisa memberikan arti atau maknanya. Nah, untuk penugasannya kalian silakan pelajari halaman 131. Ada satu teks hasil observasi. Nah, silakan kalian baca di rumah mengenai teks halaman 131. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mencari ide pokok dan simpulan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai dalam teks observasi. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum.